Ambiar Selamat gimana? pagi Sobat Ambiar. Sobat Ambiar. Bagus banget kali ini bajunya. Masya Allah bagus sekali sih, cantik sekali. Terima kasih Dewi Persik dong. lagi bahagia ya. Bahagia banget. Harus selalu bahagia setiap Benar, hari ya. bersyukur Ya, kepada kalau Ramadan Allah. harus bahagia. Iya, Benar. ini Ramadan penuh hikmah. Udahlah penuh setiap hari barokah. jangan nungguin WhatsApp, siapa yang nunggu atau ngajakin buka puasa bersama udah. Nggak usah. Buka puasa sendiri juga nggak masalah. Gak masalah. Iya, yang Aku penting mah makan sekarang banyak. ginilah nggak usah nunggu siapa yang buka Emang puasa selama ini bersama. selalu nungguin siapa sih? Aku nggak nunggu buka puasa bersama, aku nunggu yang ngajakin hidup bersama aja. Boleh nggak nunggu itu aja? Iya boleh. Boleh ya? Kita doain semoga Ya kita doain. ada ya, yang ya. ngajain. Pelan semangat tuh Bang Bade. Pelan tuh. Pelan dong lo. Pokoknya mah buka puasa nggak usah nunggu diajak, yang penting makanannya ada. Benar ya. Daripada diajak tapi makanannya nggak ada kan buat apa? Iya. Semangat, Sobat Ambiar. Tapi mau makan apa aja disyukuri ya guys. Benar. Seadanya. Seadanya. Termasuk Aku tuh semalam ya, Kenapa? ada satu makanan kok kayaknya enak banget, martabak coklat pakai keju kayak enak. Lu jangan gitu banget. dong, jangan dibilangin Cringe kalau makanan banget jam gitu ya kan, segini. di Semalam. mana? Hah? Di mana? Gak tahu dibeliin tuh sama Oh, manajer lagi gue. beli, ah. Oh. Enak? Oh. Mau ya? Kayak Jam nggak segini lama. jangan ngomongin makanan dong, Karen kasihan Sobat Ambiar yang lagi puasa. Kita juga Kan ngebayangin baru ngiler. sahur. Ya jangan, ya kan kebayang-bayang ya kan tega banget dia orang lagi puasa lu ngomongin makanan lu. Gak apa-apa, kan Oh, itu gitu. siapa tahu nanti buat nanti pas buka puasa kita beli martabak kayak kata Iya Karen. benar, diambil positifnya. Lu bang Sabar. ngiler-ngiler Kalau kamu jadinya. gak kuat berarti imanmu ya segitu. Supaya jadi berkah makanannya. Guys, tapi kalau ngomongin berkah, kita setiap harinya seperti biasa di pagi-pagi Ambiar. Kalian gak lihat di belakang foto kita? Iya bener ya. Baru nih fotonya, baru. Iya loh. Kita mau ganti buat Sobat Ambiar selama bulan Ramadan kita punya satu hal yang manis banget selain buka puasa, apalagi kalau bukan Ambiar berbagi berkah. Mau dong berkahnya. Nah, caranya gimana guys? Caranya Caranya, gampang, ada di pokoknya bawah ini ada ini. nomor telepon di Nomor bawah. telepon di bawah Di ini sini. dan pertanyaannya seputar pagi hari ini. Gampang Betul. ya, telepon nanti di segmen ketiga aja. Ada tamu nggak hari ini berarti? Ya ada dong, udah ngetok-ngetok tuh di situ. Assalamualaikum katanya. Salam, ya Langsung udah. kita minta masuk aja kalau gitu ya. Tamu kita siapa pagi hari ini? Pokoknya kalau bulan puasa selalu kita nantikan. Iya. Betul, penyanyi Ya. religi besar sekali. Betul, pagi-pagi berasal Ambiar. dari Jember kayak Dewi Dan Persik. selalu viral. Oh, Di iya? bulan puasa kembali kita hadirkan, ini dia Mas Opik. Assalamualaikum. Sambut Isdahlia, marhaban tiba, marhaban tiba. Puasa-puasa Oh ya. ya maaf, Bapak Is lagi. Gak boleh loh. Iya, iya. Batal. Gue aja kok. Sehat, Alhamdulillah, alhamdulillah, insya Allah luar biasa. Sehat ya Mas Opik ya. Alhamdulillah. Kita Lagu berempat ini mengucapkan Terima Terima kasih. Lagu ini tuh ya, nggak Ramadan, di luar Ramadan juga lagu ini banyak yang nyanyi loh. Dan Bener. masih viral terus ya. Aduh. Emang beneran dari Jember ya Mas Opik itu ya? Ya, Bener. Iya. Satu kota sama Kamu kamu. berapa kali beliaunya datang ke sini, masa lupa beliau dari Aku mana? lupa lah dari Jember ya. Datang lagi pagi-pagi Ambiar, terima kasih. Mas Alhamdulillah. Opik ini lagu memang fenomenal sekali ya. Bener yang dibilang sama Kinasar, bukan hanya bulan puasa. Sebenarnya orang tuh selalu nempel identiknya lagu Mas Opik, Mas Opik, Mas Opik terus ya. Kita mau kasih lihat juga, tapi lagu-lagunya Mas Opik ini akhirnya sama Gen Z nih ya. Di berbagai platform di media sosial, di remix segala macam. Tapi kita lihat dulu, ini yang menjadi viral. Memang lagunya Mas Opik ini selalu apa ya, terkenal, bagus-bagus banget. alhamdulillah, alhamdulillah. Mas Opik kalau kita lihat ya di era digital seperti sekarang kan platform media sosial tuh banyak banget. Tapi kalau kita tuh yakin Mas Opik tuh nyiptain lagu, bawain lagu, nyanyiin lagu pasti nggak kepikiran untuk viral ya. Kalau zaman sekarang kan mereka bikin lagu, aku tuh pengen viral, pengen iya. viral. Kalau kita di recording company itu dikasih tahu memang khusus Opik nih, kamu mainnya long term aja, nggak usah yang apa langsung Sekejap hilang ya. Kayak yang ini kan 12 tahun yang lalu tuh. 12 tahun yang lalu lagu Ramadan tiba, tiba-tiba diapresiasi waktu-waktu dekat gitu. Atau lagu-lagu lama tiba-tiba muncul lagi gitu. Ini kan nggak berasa nih kalau aku dari 95 kan itu kan pas di Surabaya itu sampai berarti udah 30 tahun ya, 25 ya. Iya, iya. Jadi tiba-tiba muncul lagi dan ini semua pasti karena Allah semuanya gitu ya. Jadi formulanya tuh apa sampai akhirnya
berbagai platform media sosial itu bisa tetap viral, bisa tetap nempel gitu di semua kalangan? Pokoknya jangan, kalau aku nulis tuh nggak boleh itu ya, pengen dipuji dulu gitu. Pokoknya tulus aja, murni aja gitu. Biasanya kalau otak hati pengen dipuji dulu biasanya nggak jadi tuh, nggak jadi. Jadi murni aja gitu. Dari hati gitu. Alhamdulillah. Ya pokoknya karya itu kan kayak anak-anak kita ya, pasti itu hadiah. Maka lagu yang aku buat itu kayak lagu terakhirku, ini lagu terakhirku gitu. Ini lagu terakhirku, ini lagu terakhirku gitu. Jadi ketika nulis sepenuh hati. Seolah-olah itu karya terakhir. Tapi Gitu. apakah memang meniatkan diri untuk oke, besok saya mau menulis lagu atau hanya oke, sekarang spontan. Kayaknya kepikiran deh mau nulis lagu. Kadang-kala itu kita workshop dulu, kita ada punya recording sendiri di rumah gitu ya, tempat rekaman sendiri, ada anak-anak Tombo Ati, anak-anak band gitu ya, kita buat workshop dulu. Ada juga yang sendiri, ada yang ketiga jalan, ada yang ketiga apa gitu. Tapi banyaknya sih saya nulis di Mekah, di Madinah gitu saat haji gitu. Pasti di sana banyak lahir lagu yang kuat-kuat itu banyak di Madinah, banyak di Mekah Oh ya? gitu. Apa aja lagu yang ditulis di Madinah? Misalnya di Madinah itu terangkanlah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah misalnya ya. Banyak di Madinah gitu. Banyak lagi ya lagu-lagu yang lain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, itu pas tawaf tuh. Saya ingat tuh anak-anak yatim, apa tiba-tiba muncul saya tulis sambil tawaf, sambil menangis gitu, menulis lagu apa kayak gitu. Jadi emang pakai hati ya? Iya, jadi memang ruang itu pengaruh. Kayak aku misalnya nulis bisa dibalik gitu ya. Aku minta waktu sebulan dong, aku mau nulis di balik gitu. Lagunya itu apa, tentang cinta apa? Mungkin cinta semua di sini nih. Terus saya saat-saat aku mau nulis dong di mall gitu, cari tempat sediaan hotel di situ, aku buat gitar, aku nulis di situ udah sendiri. Jadi biasanya nulis tuh dapat 10, dapat 20 lagu, dapat 30 gitu, duduk tuh. Terus jalan kemana, pantai, di gunung, ini beda hasilnya gitu. Ada pengaruh ruang gitu, karena kayaknya kita nyerap energi ruang sekitar terus nulis kayak gitu. Dan pencipta tuh kayaknya Mas Opik nggak bisa dipaksa ya. Nggak bisa. Lagu tuh nggak bisa, Mas Opik dong bikin lagu, nggak bisa dipaksa Nggak gitu bisa. katanya. Itu datang sendiri ya. Datang sendiri. Ada teman-teman, Mas aku udah 5 tahun nih Mas gitu, bikinin gitu. Aku nggak bikin juga, belum ngajak gitu. Iya. Belum ngajak. Jadi bisa dibilang formulanya Panggilan hati lah intinya. karya sama dengan kreativitas ditambah ruang ditambah spiritualism. Kita juga mau kasih lihat ini ngomongin soal ruang ya, ruang yang diciptakan oleh seorang Opik ketika dia konser. Ruang yang begitu bergema. Penontonnya seperti apa, kita kasih lihat kesempatannya. Rame banget ya. Alhamdulillah. Ini ada hubungannya sama yang King Nasar bilang ya, bahwa lagu-lagunya Mas Opik ini bukan hanya momen di saat bulan puasa seperti sekarang, iya, karena nggak di konser bulan musik puasa aja. besar, festival musik besar, Alhamdulillah. di mana yang pengisi acaranya band-band besar, pop, rock, bahkan Mas Opik pun diundang untuk mengisi sebagai jajaran musisi yang ada di sana. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya semua mungkin karena Allah ya. Di banyak konser gitu selama 1 tahun penuh semua ya, penonton juga penuh. Ini kadang-kadang sama koplo, sama rock, sama pop, sama ini. Kadang-kadang juga sama-sama religi. Alhamdulillah apresiasi itu besar. Mungkin ada rindu masyarakat tuh sama nuansa seperti ini ya. Gitu. Karena nama besar Mas Opik itu terngiang di telinga orang. Maksudnya jadi kalau religi ya pasti Mas Opik ya. Coba deh perhatiin di mall-mall di mana juga kan lagunya Mas Opik yang Bener. diputar. Tapi tiba-tiba nyempil di festival musik, Iya. lagu religi tiba-tiba, lah artisnya ada Mas Opik loh, tiba-tiba band rock, lah kok ada lagu religi, Betul. ada artis Salah religi. satu festival di Jakarta waktu itu tuh penontonnya tuh nyanyi semua loh. Apa kayak pada abis band waktu itu tuh ya. Terus Mas Opik nyanyi tapi semuanya. Mas penonton Opik tuh. lihatnya gimana? Sebelum Mas Opik tuh ada band rock, kemudian Mas Opik yang naik.
crowdnya kan mereka pakai bajunya metal gitu, Ya pakai ibaratnya moodnya itu tiba-tiba berubah langsung. Menarik sih, menarik ya kita. Lah ini penontonnya bau naga semua ini gitu. Terus ada diserang juga di apa beberapa gitu ya, katanya nih dakwah, katanya religi, tapi kok penontonnya kayak begini apa. Aku mah alah nggak usah didengerin lah gitu, nggak apa-apa. Pokoknya aku pengennya ada satu nama Allah di situ, ada nama Rasulullah di situ, mudah-mudahan turun hidayah kan gitu saja. Gitu. Iya, jadi kan hingar-bingar berisik, tiba-tiba ada Mas Taufik di tengah. Habis dikasih dangdutan, ditenangin sama Mas Taufik. Tapi yang kita seneng loh, maksudnya ngelihat Ya, crowdnya, benar. penontonnya juga mereka ikut bernyanyi ya lagu-lagu Mas Opik. Itu yang membuat kita, wah ternyata mereka menikmati juga ya. Kita mau kasih lihat, ada yang bilang bahwa lirik-lirik lagunya Mas Opik ini dari keresahan hati, termasuk apakah yang satu ini ya? Kita ini ada lirik lagunya Mas Opik. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Masya Allah, Masya Allah. Beautiful. Indah sekali. Aku nulis, aku lihat matahari jam segitu tenggelam, besoknya segitu lagi tenggelam. Habis itu mikir, habis ini saya tenggelam gitu ya. Kematian sebuah kepastian yang pasti datang. Mau sehat, mau cakep, mau kaya, mau bokeh, mau apa kalau waktunya habis gitu. Jadi ketika ada kepastian itu maka alangkah beruntungnya orang yang bisa dipakai oleh Allah berbuat kebaikan, nyenengin emak, nyenengin bapak, nyenengin saudara, nyenengin temen, nyenengin orang lain sebanyak-banyaknya, Masya Allah. Jadi waktu yang kita punya sedikit, jalan yang sangat jauh, udah modal sedikit, ilmu nggak banyak, dosa banyak, aduh harus pintar-pintar main cantik tuh. Nah, ini lagu Bila Waktu Telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Itu lagu yang tadi yang tulisan tadi. Indah sekali. Ya, Masya Allah. Tapi memang benar, sendiri itu sepi. Ya Mas ya. Sepi. Mas Opik, kalau ada yang bilang lagu Mas Opik ini berdasarkan keresahan hati, apa sih hal yang paling meresahkan hati dari seorang Mas Opik? Ya, yang paling dikhawatirkan itu sebenarnya kita segala sesuatu tuh nggak boleh khawatir ya. Apapun hubungan sama duit, sama keluarga, sama ini, walaupun memang proses semua. Yang paling khawatirkan hubungan kita dengan Allah gitu. Harus khawatir kita sama Allah gitu. Jangan-jangan hari ini Allah nggak suka sama kita. Jangan-jangan hari ini Allah marah sama kita. Jangan-jangan hari ini Allah nggak oke sama kita. Yang perlu kita khawatirkan itu hubungan kita dengan Allah. Yang lainnya nggak masalah. Everything is okay. Nggak punya duit, inilah, nggak punya nama, nggak masalah. Tapi kalau hubungan kamu nggak bagus dengan Allah, it's problem. Betul-betul ini masalah besar gitu. Dan itu karena gini, orang selalu pikir, lu ya latihan deh yang bagus, lu kerja yang bagus untuk masa depan. Masa depan yang mana? Masa depannya itu bila waktu itu masa depan. Ada masih alam barzah, ada alam mahsyar, ada alam ini, itu masa depan. Itu yang kita lupa. Jadi yang perlu kita khawatirkan itu bukan apa, pekerjaan, karir itu nggak masalah. Karena semua sudah ditulis di level mahfud, itu udah beres semuanya, jadi pasti ketemu. Kalau banyak waktunya punya duit, kalau enggak bisa maksa gitu. Tapi hubungan kamu dengan Allah harus kamu bangun, hubungan kita dengan Allah harus kita bangun. Apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup? Dia, seperti apa wajahku hari ini di hadapanmu ya Allah. Sekian waktu, sekian zaman, ada nggak satu wajah yang sudah kita bangun yang kira-kira Allah menatap kita dengan penuh cinta? Laku nggak muka lo, laku nggak muka kamu di depan Allah hari ini gitu ya? Apa yang kita bangun? Kadang-kadang yang kita bangun hanya fisik ini saja. Aku ini yang mana? Aku yang fisik ini apa yang dalam gitu? Bagaimana Allah melihat kita hari ini? Bagaimana Rasulullah SAW melihat kita hari ini? Gitu ya. Ini yang perlu kita khawatirkan. Lain-lainnya beres, karir, duit, mobil, semuanya sudah tertulis semuanya.
jangan takut. Gitu. Jadi itu keresahan hati seorang Opik ya. Ya, Mas Opik, tapi kita juga mau kasih lihat ada barangkali banyak alasan kenapa anak muda zaman sekarang mengidolakan Opik ya, Mas Opik. Karena itu tadi dengan segala macam pandangan dan juga ilmunya yang begitu tinggi sekali, pun juga seorang musisi bernama Bernadia ini, wah sekarang fansnya banyak sekali. Dia pun termasuk menggunakan lagu Mas Opik untuk dijadikan satu Cover dengan ya? karyanya, mesh up kalau orang bilang ya. Kita kasih lihat. Gimana Mas, masalah nggak lagunya karyanya di mash up sama beberapa musisi lainnya? aku sih urusan kayak gitu paling nggak masalah ya teman-temannya. Mau ini mau yang ribut-ribut masalah royalti, halah pakai aja lah. Bener Mas? Karena hidup, aku pikir gini ya, aku tuh ngerasa itu sebenarnya kita mau selesai itu. Kalau andai kata ada hari ini yang bisa kamu pakai dan apa itu bagus dan itu baik buat kamu, ya kenapa tidak? Silakan. Mas, mau nanya, ini beneran loh, ini ngomongin soal royalti. Soalnya lagi panas nih masalah royalti. Kemarin Mas Ari Bias kita undang ke sini sama Agnes Mukan, masih panjang juga urusannya tuh. Kemarin juga pertanyaan Dewi Persik juga sama. Soalnya ini kan mempertanyakan soal kalau misalnya penyanyi menyanyikan lagu ya yang diciptakan oleh orang lain di acara off air, kan harus dilaporkan katanya ke ada sebuah lembaga supaya pencipta lagunya mendapatkan bagian di saat off air tersebut. Katanya satu lagu 5 juta rupiah. Nah Mas Opik sendiri, kalau secara pribadi ya lagu yang diciptakan oleh Mas Opik dinyanyikan oleh penyanyi lain dalam acara off air nggak dilaporin tuh Mas. Kalau Mas Opik Aku sih nggak apa-apa sih, Nggak kayak apa-apa ya? misalnya Dia Lova gitu, atau aku nulis buat Siti Nurhaliza, atau aku nulis lagu buat Iwan Fals, aku nulis buat beberapa penyanyi gitu ya, nggak masalah sih. nggak masalah ya? Nggak masalah, maksudnya dibuat mudah aja sih, kan istilahnya aku nih kalau penjahit terus dipakai lagunya, bajunya dipakai sama orang, masa gue minta lagi kan gitu kan. Kalau udah apapun harus ada kesepakatan di awal. Maksudnya tuh, Kang Mas ini aku bayar segini nggak? Oke pun gitu, silakan monggo gitu. Maksudnya udah putus sampai di situ gitu ya? Ya, kalau urusan yang lain-lain kan sudah ada kayak apa yang nagih dari apa Lembaga khusus ya, Mas Opik lembaga, ya. silahkan gitu. Iya. Tapi memang kalau ada kesadaran penyanyinya, terus pas lebaran kayak dikasih apa-apa kan bagus juga. Maksudnya itu ya seanu saja, bukan kita maksain sesuatu gitu ya. Nah ini tapi ya ini pandangan keterbatasan saya, kalau yang lain silahkan. Saya sementara ini begitu saja, oke? Nggak masalah ya? Nggak masalah. Itu belajar, beli ikhlasnya di mana sih Mas? Susah tuh, Belajar ikhlasnya ya? susah. Susah Belajar ya? ikhlas gitu. Kita harus belajar Enggak, ikhlas. maksudnya gini, rezeki itu nggak akan sampai kalau bukan tulisan kamu. Nggak akan sampai itu, walaupun kamu usaha, walaupun kamu cinta. Jodoh itu ada tulisannya. Meskipun kamu cinta, meskipun kamu sampai menangis, kalau bukan. Iya. Jadi ya sudah, kita mengalir saja. Jadi udah waktunya kita nggak terlalu boleh khawatir sama hal-hal kayak gitu. Kehidupan, iya. Mulai khawatirlah hubungan kamu dengan Allah gitu. Kalau mau dikejar, kalau bukan buat kita ya bukan buat kita ya. Kalau misalnya memang itu buat kita, kita diem pun dia akan datang. Tapi aku maksudnya bukan menafikan hak pencipta ya. Aha. Saya pikir hak pencipta ada royalti dari publisher atau dari perjanjian awal gitu ya, Iya. pasti sudah diberikan. Itu kembali betul, ke komposer betul. masing-masing. Ya, tapi kita juga mau kasih lihat nih ya, ada juga banyak anak-anak muda lainnya yang juga mereka menikmati ketika Mas Opik tampil dan juga mereka menikmati dengan cara mereka sendiri. Seperti apa, kita kasih lihat dulu ya. Gimana tuh Mas Opik tanggapannya? Perasaannya gimana sih setiap melihat Melihat fenomena. ketika mereka menikmati apa yang sedang dibawakan oleh Mas Opik? Ya. Ya alhamdulillah oke, cuma memang agak unik ya ini gaya keramas, gaya keramas segini. Ada kayak gini. lucu. Aku tuh gini aja, ini lucu ya. Iya. Lucu. Tapi ya Masya Allah lah, pasti ada kritiknya, pasti ada orang nggak bagus. Tapi gini, sebenarnya sih kegembiraan hati itu mahal sekali gitu ya. Setuju. Kita itu, Kencang. kita semua ya, kita lah berlima di sini kira-kira punya nggak derita? Banyak. Punya nggak kesedihan hati? Banyak. Kalau seandainya hari ini Allah beri kita tiba-tiba nontonin film kartun terus kita tersenyum gitu, Masya Allah. Kamu sadar ya Allah, terima kasih hari ini aku masih tersenyum ya Allah. Kemudian melihat kayak gitu, teman-teman terus dia seneng, dia begini berdendang begini, Masya Allah luar biasa. Betul, Ya. betul. Susah banget.
kebahagiaan itu mahal. Kalau seandainya sejenak saja kamu bisa bahagia, kenapa tidak? Kemudian kamu bersyukur kepada Allah. Apalagi dari Kesenangan, ya kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan sulit dicari. Ya, benar nggak Mas Opi? Ya. Bener loh, hati yang gembira ya. Hati yang gembira itu obat yang mujarab, itu sangat mahal. Mahal, sehat itu mahal ya. Iya. Banyak orang mengerahkan diri punya duit banyak buat apa? Buat mau Benar. seneng. Sekarang Ya. seneng yang baik, yang nggak ganggu orang, yang gini, Masya Allah. Makanya Steve Jobs aja ketika dia meninggal, mau meninggal, dia tuh nitip pesan, bilangin sama anak-anak kalian, kalau nanti mereka sudah besar, jangan jadi orang kaya, tapi jadilah orang yang bergembira. Iya. Itu pesannya. Karena kaya belum tentu gembira loh. Betul, belum tentu bahagia. Kelihatannya kalau Bahagia. orangnya kaya banget, kayak gembira ya Mas Opi, padahal enggak, belum uang sinawang. Ya kita berharap semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan Amin. dunia dan Betul, akhirat itu yang jauh lebih penting ya. Sobat Ambiar, ini juga kita doakan semoga Mas Opik bahagia bersama keluarga, terus dengan istri tercinta. Ini kita kasih lihat postingan dari Baby Silvana. Tak ada keluarga yang sempurna, hatta Rasul dan Nabi. Kita sadar banyak kekurangan, tapi yang bisa kita lakukan terus berusaha memperbaiki keadaan dengan menjalankannya. Dengan sabar dan tawakal, serahkan segalanya pada Allah. Insya Allah buahnya manis dan sangat manis. Keluarga banget ya ini, benar-benar deh. Mas Opik kan tadi bilang bahwa salah satu kekhawatirannya adalah takut akan hilangnya cinta Allah ya. Dengan ketakutan tersebut bagaimana bisa mewujudkan keluarga yang sempurna di mata Allah? Ya, kita nggak sempurna gitu ya. Kita nggak bisa. Yang kita bisa kita usaha untuk sempurna. Gitu. Kita bukan orang baik, kita berusaha jadi orang baik. Jadi pengennya sih kita sempurna buat orang, buat keluarga gini gitu ya, buat anak-anak. Tapi kita harus sadar tuh, kamu itu bukan di kamu, keputusannya itu di Allah. Perbaiki diri kamu, ya sudah. Kalau orang seandainya nggak mau sama keadaanmu, ya sudah, lepaskan, jalan. Kita sekali lagi harus belajar bahagia. Sudah sekian luka. Ada satu lagu ya, aku waktu itu lagu terakhir sebelum Ustaz Jeffrey meninggal ya. Berapa jarak yang telah kau tempuh, berapa duka datang menyapamu. Jadi kita sudah ketemu banyak hal itu. Sekarang ini kita punya, kayak aku sudah umur berapa sekarang. Jadi aku harus mesti ngitung. Ya sudah, kalau memang keadaan seperti ini mau gimana lagi. Pokoknya kamu jangan sampai salah memutuskan. Just lalui saja jalan sendiri. Bismillah, berusaha yang terbaik. Kamu nggak sempurna, kamu nggak bisa sempurna seperti yang mereka pengen, seperti yang keluarga pengen, seperti yang orang pengen, nggak. Kamu hanya coba berusaha setapak demi setapak memperbaiki diri. Ya Allah, ini aku, ya Allah, ya Allah, ini aku, ya Allah. Kamu panggil terus. Aku berusaha, ya Allah. Ini air mataku, ini sepiku, ini lukaku. Ya. Tapi Masya Allah, ya nanti sampai kamu ketemu di hal apapun tiba-tiba berusaha menemukan kebahagiaan, menemukan karunia yang berikan Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku masih bisa zikir hari ini. Kayak bisa Jeffrey nanya sebelum meninggal tuh ya, wah apa wah yang syukurin, wah senengin, wah syukuri dalam hidup. Aku bilang ketika saya diizinkan sholat 2 rakaat, terima kasih orang kayak saya masih terpakai untuk sholat 2 rakaat. Masih bisa terpakai untuk ngomong baik, masih bisa terpakai bisa nyenengin emak, bisa nyenengin keluarga, nyenengin anak. Masya Allah luar biasa. Jangan mulu-mulu kamu pengennya mau beliin gedung, pengen ngasih apa, enggak, yang kecil-kecil saja. Terima kasih disyukurin, terima kasih hari ini aku bangun, aku sempat ngaji semalam, terima kasih aku membagi 1 piring nasi, terima kasih aku duduk, terima kasih aku ngopi ini santai, ya Allah terima kasih. Banyak-banyak menemukan karunia Allah yang diberikan dalam hari-hari gitu. Jangan terlalu perfect, harus punya ini, punya itu, beri ini, beri itu, enggak sama sekali. Itu kebanyakan apa nonton Disney kali ya gitu ya, maaf ya maksudnya itu. Dongeng. Rumah tangga, princess, apa bahagia, nggak ada konflik, mustahil, nggak ada kayak begitu. Semua ya. 124.000 nabi dengan tubuh yang sempurna, dengan spiritual yang sempurna, hari-hari yang sempurna, hidupnya prahara semuanya. Kullu 124.000 nabi, itu nabi-nabi. Ya. Tubuh yang sempurna, ruh yang sempurna, perlakuan yang sempurna, tapi hidupnya apa? Prahara. Nah, artinya kita harus mensyukuri Betul. hal sekecil apapun karena Nabi pun dengan keimanan yang luar biasa akan selalu diuji. Ya.
apalagi ya kalau misalnya kita sebagai umat yang tentunya dengan keimanan belum seberapa, ya kalau kita bertambah keimanan pasti akan lebih diuji lagi. Semoga kita bisa lebih bertakwa ya, bukan hanya beriman tapi juga bertakwa tentu saja. Tapi buat Sobat Ambiar, kita bisa mencontoh seorang Mas Opik, semoga kita bukan hanya beriman tapi juga bertakwa untuk bisa menghadapi setiap ujian, pun juga ujian dari bintang tamu kita berikutnya, menguatkan hubungan walaupun dia harus melepas pasangannya, tapi menguatkan hubungan bersama dengan ayahnya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Dinar Candy dan juga Abah Acep. Abah Acep. Dinar. Apa kabar? Sehat. Sehat. Abah. Masuk. Sehat Abah. Silakan. Kasih. Abah sama Dinar balik lagi Pagi-Pagi Ambiar. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Ya, Mas Opik, mangga silakan duduk ya. Ada yang baru dari Dinar Candy dan juga Abah. Ya. Bapak lama gak syuting lupa. Gak apa-apa, Abah di sini dulu ya. Aku senang lihat sepatunya keren banget kayak sepatu Rian. Oh iya sama. Mending saya. Iya Abah, ya ampun Yang itu aku. lebaran dipakai ayeuna. Oh sepatu lebaran, ya ampun. Ini buat lebaran ya Pak, spesial di pagi-pagi Ambiar dipakai sekarang. Keren. Dinar, sepatu Abah aja keren sepasang. Katanya Dinar udah gak punya pasangan ya? Baru putus dari Ko Apex, apakah karena Ko Apex sedang di dalam rumah tahanan karena udah gak punya uang atau karena sudah tidak punya perasaan sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar? Yeah.